Baru-baru ini dunia maya digegerkan dengan adanya berita tentang anak seorang kuntilanak, di mana berita ini telah tersebar luas dan menjadi pembicaraan oleh masyarakat luas setelah diunggah di platform TikTok, kemudian di YouTube, mengenai tentang kisah seorang anak yang dijuluki sebagai anak kuntilanak. Seperti apa kisah selengkapnya? Apakah hal ini benar? Apakah hanya hoak? Ikuti terus kisahnya berikut ini. Ada dan tiada. Yang ada pastinya akan tiada. Dan yang tiada ini dulunya pernah ada. Seperti halnya makhluk astral. Keberadaan mereka ada di sekitar kita. Percaya dan tidak percaya, mereka tetap ada. Ikuti terus channel favorit Anda, Dimensi Teror, bersama saya, Begi Sakuri, yang akan mengulas tentang dimensi supranatural dan metafisika secara realistis. Oke, masih bersama saya Begi Sakuri dalam channel Dimensi Teror tema horor. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fenomena kisah seorang anak perempuan yang dijuluki sebagai anak kuntilanak. Anak ini merupakan seorang anak yang masih di bawah umur, usianya masih 11 tahun, yang tinggal di sebuah perkampungan, di mana mulai sejak kecil anak ini ikut bersama seorang perempuan yang bernama Nur. Dikisahkan dalam channel YouTube seseorang, anak ini bernama Tiara Kartika. Sejak kecil dia ikut diasuh oleh seorang nenek yang bernama Nur. Menurut beliaunya ini, bahwa Tiara ini sejak kecil ikut bersama neneknya Nur, yang kurang lebihnya neneknya ini merupakan nenek asuh. Tiara ini ditemukan oleh beliau di hutan ketika masih bayi. Kemudian Tiara Kartika ini diasuh dan dibesarkan oleh nenek Nur tersebut. Namun, seperti diceritakan dalam channel YouTube tersebut, sejak sekolah, si Tiara Kartika ini sering mengalami kejadian mistis yang ada di sekolahnya. Tiara Kartika sering mengalami kesurupan, dan versinya kesurupannya dia sering mengelus-ngelus rambutnya sambil menyisir, sepertinya seperti ini. Lalu dari rekan-rekannya sekolah, Tiara dijuluki sebagai anak kuntilanak. Karena sering dibully oleh teman-temannya di sekolah, si Tiara ini tidak kuat, akhirnya dia memutuskan tidak melanjutkan sekolah, hanya kelas 3 SD saja. Setelahnya berita ini beredar karena diunggah oleh salah satu kanal YouTube, tertarik dengan julukan yang disematkan pada Tiara Kartika ini. Lalu diunggahlah cerita ini sampai viral di mana-mana. Berikutnya, dari kanal YouTube yang kami sebutkan ini, pada suatu ketika karena viral beritanya ini, ada seseorang yang mengaku ibu kandung dari Tiara ini.
Dia mengatakan bahwa Tiara adalah anaknya yang 11 tahun yang lalu dibuang di sebuah hutan. Dia meyakini bahwa Tiara ini anaknya. Namun dalam pertemuan itu ada si penggugah di kanal YouTube tersebut, ada Tiara, ada neneknya Nur ini sebagai ibu asuhnya, dan seorang wanita muda berkulit putih yang mengaku sebagai ibunya Tiara. Si perempuan ini sebagai mediator untuk menjembatani antara keinginan seorang wanita ini yang mengaku sebagai ibunya kepada Tiara. Dia sekedar ingin merangkul si Tiara ini. Tiba-tiba dalam YouTube tersebut, si wanita yang mengaku ibunya Tiara ini ada yang menyekik lehernya. Lalu berhentilah YouTube tersebut. Sobat Teror, perlu diketahui, jika seorang anak manusia sampai kapanpun tidak ada sebagai anak kuntilanak, anak genderuwo, anak wewe gombel, serta anak-anak dari jin yang lainnya, seperti yang disematkan pada Tiara Kartika ini. Tiara Kartika ini memang bukan anak dari kuntilanak, karena seperti yang saya sampaikan, tidak pernah ada seorang manusia anak dari makhluk halus atau jin. Namun jika seseorang ini ada yang mengikuti, saya masih mengiyakan, karena dari mata metafisika dan supranatural sejak dulu tidak sedikit seseorang yang ada yang mengikutinya, entah itu dari ilmunya atau dari unsur lain yang memang sengaja karena kasihan akhirnya mengikuti seseorang ini. Kemungkinan ini dugaan kami aja, si Tiara Kartika ini sejak kecil karena jiwanya seperti itu, ada pihak lain dari unsur lain, yaitu sebangsa kuntilanak yang merasa kasihan, akhirnya dia mengawasi dan mengikuti dimanapun Tiara ini berada. Sobat Teror, dalam kesempatan ini seperti pada episode-episode yang lainnya, kami dan tim kreatif selalu memberikan memberi informasi-informasi dan edukatif kepada masyarakat luas supaya jangan cepat mempercayai sebuah konten-konten tertentu yang mengambil judul tentang hal-hal yang serem, namun sebenarnya itu hanya sebagai konten-konten tertentu yang tujuannya untuk menaikkan rating viewernya, mungkin subscribe-nya, mungkin, dan lain sebagainya. Lebih lengkapnya ikuti terus channel berikut ini. Oke, masih berjumpa kembali dengan kami Beki Sakuri dalam channel Dimensi Teror tema horor. Saya akan melanjutkan tentang kisah Tiara Kartika sebagai anak kuntilanak dalam tanda kutip. Setelah mendapat julukan anak kuntilanak, kemudian kisahnya diunggah di kanal salah satu YouTube dengan judul yang menyeramkan, yang membuat animo masyarakat untuk mengetahui kisahnya semakin besar. Judulnya kurang lebihnya Anak Kuntilanak. Inilah yang sebenarnya menjadi magnet untuk mengundang animo masyarakat untuk mengikuti kisahnya lebih dalam. Akhirnya dengan judul yang tersebut di atas, membuat penafsiran dan opini-opini yang berkembang di masyarakat tentang kebenaran semakin tinggi, marketnya dapat, dan kanal YouTube-nya meningkat.
Masih menurut seseorang yang menggugah pertama kali Tiara Kartika ini, beliau akhirnya menyebutkan jika Tiara Kartika ini murni anak manusia. Namun sejak kecil ia diikuti dan dijaga oleh seorang kuntilanak. Awal kisahnya, Tiara Kartika dalam tanda kutip anak kuntilanak, dan kisahnya sudah beredar luas dan viral di berbagai media sosial, terutama di platform TikTok. Namun sekarang kisahnya bergeser menjadi Tiara Kartika anak angkat kuntilanak. Kalau sebelumnya Tiara Kartika mendapat julukan anak kuntilanak, sekarang bergeser menjadi Tiara Kartika anak angkat kuntilanak. Setelah beliau menjelaskan jika Tiara Kartika murni anak manusia, namun si Tiara sendiri tidak keberatan jika dikatakan sebagai anak angkat dari seorang kuntilanak. Hal-hal seperti ini sebenarnya sudah biasa dalam konten-konten YouTube yang mengangkat sebuah cerita dengan hal-hal yang tidak masuk nalar akal kita semua. Yang penting banyak peminat dan sebagainya. Menurut informasi bahwa sejak kecil Tiara Kartika ini tidak mengetahui siapa sebenarnya kedua orang tuanya. Karena sejak bayi Tiara ini dirawat oleh seorang nenek yang bernama Nur yang menemukan dirinya di dalam hutan. Masih menurut informasinya bahwa sejak kecil Tiara Kartika ini dibuang oleh ortunya di dalam hutan. Lalu bayinya ini ditemukan oleh seorang nenek yang bernama Nur tadi. Kemudian dirawatnya sampai sekarang. Setelah berita tentang Tiara Kartika ini beredar luas di media sosial dan viral di mana-mana, masih melansir di salah satu YouTube yang menggugah pertama kali tersebut, tiba-tiba muncul seorang wanita yang mengaku ibu kandung dari Tiara Kartika ini. Dari kisah ini, menurut dugaan kami, ada sedikit kejanggalan yang ada dalam kisah ini. Yang pertama tentang namanya, Tiara Kartika. Sebuah nama yang sangat bagus dan modern. Sepertinya tidaklah mungkin seorang nenek mampu memberikan nama sebagus itu kecuali orang-orang kota. Sedangkan dari YouTube yang kami amati menggambarkan jika rumah beliau, Nenek Nur ini, bukan di sebuah perkotaan. Karena apa? Karena terlihat dari temboknya masih memakai papan, dan biasanya rumah-rumah tersebut ini ada di perdesaan yang dekat dengan alam. Sobat teror semua, setelah seorang ibu ini datang dan mengaku sebagai ibu kandungnya, sebenarnya menurut kami ini blunder. Jika memang ceritanya Tiara Kartika ini dibuang oleh beliau ini, saran saya pihak-pihak terkait harus mengusut tentang masalah ini, karena jelas ada unsur pidananya. Kenapa begitu? Karena ada kesengajaan tindakan seseorang yang membuang bayinya pada tempat-tempat tertentu. Ini sudah dari kisah ini, jika benar memang Tiara Kartika ini dibuang oleh seseorang, oleh ibunya sendiri di dalam hutan, dan sekarang ada seseorang yang mengaku sebagai ibu kandungnya, sebenarnya ini blunder menurut kami. Karena apa? Sudah jelas ini ada unsur pidananya, dan ini
pihak-pihak terkait, terutama pihak kepolisian, harus mengusut, serta instansi perlindungan anak juga harus turun tangan apabila ini beritanya seperti itu, terjadi penelantaran, terjadi membuang bayi yang dilakukan oleh seorang ibu ini. Namun itu bukan ranah kami untuk mengulas lebih lanjutnya. Yang kami ulas tentang mistis yang dialami oleh Tiara Kartika di saat dia mengalami kesurupan yang terjadi di sekolahnya. Begini Sobat Teror, semuanya, siapapun manusia bisa mengalami hal-hal seperti yang dialami oleh Tiara Kartika ini. Siapapun orangnya bisa mengalami kesurupan jika yang pertama pikiran kosong, yang kedua jiwanya kosong. Dengan alasan dua ini, secara tidak langsung yang bersangkutan telah mengundang keberadaan makhluk jin yang ada di tempat itu untuk masuk ke jiwanya, untuk masuk ke raganya. Namun jika seseorang itu konsisten dengan pikirannya, konsisten dengan jiwanya, maka sulit akan mengalami kesurupan seperti yang dialami oleh Tiara Kartika. Sobat Teror semua, saran saya, jangan mudah mempercayai kisah-kisah, konten-konten yang belum tentu kebenarannya itu memang benar-benar valid. Sebelum saya akhiri kisah ini, dukung selalu channel ini terus dengan subscribe, like, share, dan komen. Ambil sisi positifnya dan jangan ambil sisi negatifnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.